Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik pada hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama belajar dan berbagi pengetahuan kita mengenai belajar dan mengajar Al-Quran. Izinkan saya untuk share screen materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik pada hari ini kita akan belajar bersama-sama, membahas bersama-sama topik yang ditugaskan kepada saya oleh jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Topik tersebut saya beri judul Kita Semua Adalah Ustadz dan Ustadzah, Belajar dan Mengajar Al-Quran di Masa Pandemi. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Erni Dewi Rianti. Saya dosen pada program studi Hukum Keluarga Ahwal Sasiyah, jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Kita semua paham bahwa ketika dunia dilanda oleh pandemi COVID-19, segala hal yang berhubungan dengan pembelajaran berubah secara drastis, secara total, di mana pertemuan luar jaringan atau luring yang biasanya dilakukan oleh anak-anak kita, kemudian serta-merta harus berubah menjadi pembelajaran daring atau dalam jaringan atau online gitu ya, yang secara fundamental merubah cara belajar kita semua. Kita dalam hal ini baik sebagai seorang pembelajar ataupun sebagai orang tua, kita mengalami perubahan yang sangat mendasar terkait dengan kondisi global yang terjadi hingga saat ini. Apabila kita tilik dari beberapa studi yang telah dilakukan sepanjang 2 tahun terakhir ini, siswa atau murid atau santri mungkin adalah pihak yang paling terimbas secara signifikan terhadap perubahan fundamental ini. Sebuah studi dari pusdatin.kemendikbud.go.id menunjukkan bahwa sampai 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya ada 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID-19 di 188 negara. Indonesia merupakan salah satunya dengan 60 jutaan siswa atau pembelajar atau santri yang merupakan bagian dari dampak pandemi global ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak kita. Kemudian apa sebaiknya yang kita lakukan untuk mengurangi dampak yang masif ini? Terkait dengan pembelajaran Al-Quran yang secara umum di Indonesia atau secara tradisional dilakukan di Indonesia secara luring melalui pembelajaran klasikal di masjid atau di musola atau tempat belajar Al-Quran yang lainnya. Salah satu studi oleh Hasanah dan Hamdan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa mengaji online adalah solusi untuk pembelajaran di TPA atau TPQ pada masa pandemi COVID-19. Tapi kita semuanya sepertinya sadar bahwa tidak semua orang seberuntung itu untuk bisa mendapatkan akses terhadap pembelajaran daring. Dan tidak semua orang mampu beradaptasi dengan pembelajaran daring, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dengan akses internet.
Ini menjadi sebuah PR ya, PR yang besar terutama untuk orang tua, untuk pendidik, untuk stakeholders yang mengelola pembelajaran. Ini selalu menjadi pertanyaan besar. Mari kita lihat beberapa contoh kasus pengelolaan TPA atau TPQ yang saya kutip dari beberapa sumber. Yang pertama adalah diambil dari wilayah Yogyakarta ya, tepatnya di TPA Al-Hanan di Ngeropoh, Condong Catur, Depok, Sleman. TPA ini memiliki 11 pengajar atau 11 ustadz dan ustazah dengan seratusan santri yang biasa hadir di TPA sebagai santri untuk belajar di TPA tersebut. Namun ketika pandemi datang, Ibu Zulfa ya yang gambarnya tampil di sini harus memutar otak atau harus mencari cara bagaimana supaya pembelajaran bisa dilaksanakan tanpa melanggar protokol kesehatan. Pada akhirnya, setelah melalui berbagai macam cara, Ibu Zulfa memilih untuk memanfaatkan pendopo, ya, ada ruang terbuka di sekitar rumahnya yang bisa digunakan untuk belajar, dan mempersilahkan mereka yang ingin tetap datang dan belajar langsung kepada beliau atau kepada ustadz dan ustazah di TPA yang beliau kelola. Beliau berkomitmen pada implementasi atau penerapan protokol kesehatan yang disiplin, ya, dan beliau juga membatasi kehadiran jumlah peserta atau jumlah santri yang mengikuti pembelajaran di TPA beliau. Kemudian contoh yang kedua, ini saya ambil di Sulawesi ya, dari TPA Hakul Yakin di Kabupaten Goa. TPA Hakul Yakin, pengelola TPA Hakul Yakin membuat terobosan atau membuat jalan keluar yang merupakan solusi yang sifatnya win-win ya, baik bagi orang tua, bagi pengajar maupun bagi santri itu sendiri, yaitu dengan tetap berkoordinasi dengan pengurus masjid sebagai tempat belajar. Pengelola TPA juga membagi kehadiran santri sesuai dengan tingkat bacaan. Jadi misalnya santri yang Iqra 1, 2, dan 3 hadir di hari Senin misalnya, kemudian Iqra 4, 5, dan 6 hadir di hari Selasa, dan kemudian yang sudah tadarus Al-Quran kemudian hadir di hari Rabu, dan seterusnya, untuk membatasi jumlah siswa atau santri yang hadir di TPA tersebut. Para pengelola juga menggunakan kesempatan untuk bertatap muka secara langsung dengan para santri untuk mengajarkan protokol kesehatan yang benar. Ini merupakan langkah yang sangat cerdas menurut saya, karena dengan teladan atau pembiasaan seperti inilah protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik. Mungkin dua contoh tadi adalah dua contoh yang sifatnya pilihan atau opsi terakhir mengingat kondisi kita di wilayah kita saat ini di Yogyakarta atau di Sleman khususnya belum memungkinkan untuk belajar secara klasikal atau belajar secara tatap muka. Tapi saya ingin menawarkan beberapa solusi terhadap masalah belajar dan mengajar Al-Quran ini yang mungkin bisa menjadi jawaban atas pertanyaan Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Yang pertama, saya rasa ini yang paling utama karena kita sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua yakin bahwa pendampingan belajar yang paling utama ada di tangan kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua, saya rasa wajib untuk menemani anak-anak dalam pembelajaran Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian ketika kita merasa bahwa kita harus mengupgrade atau meningkatkan pembelajaran Quran kita, pengetahuan Quran kita, mungkin ada baiknya kita juga mulai belajar secara mandiri, begitu ya.
banyak sekali media yang bisa kita jadikan sumber belajar sebetulnya Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati untuk belajar atau meningkatkan upgrade begitu ya istilahnya kemampuan kita dalam mempelajari Al-Quran. Media-media elektronik sudah mendukung kita untuk belajar secara mandiri ya dan saya yakin Bapak dan Ibu bisa meluangkan waktu untuk mencari solusi terhadap skill upgrade atau upgrade terhadap kemampuan kita memahami Al-Quran, supaya nantinya kita dapat membantu anak-anak kita dalam memahami Al-Quran dengan lebih baik. Apabila kita memiliki sedikit keistimewaan atau keleluasaan dalam secara finansial gitu ya, dan kita bisa meminta anak kita untuk belajar bersama ustadz atau ustazah secara daring, tapi akses internet yang kita miliki terbatas, tetap ada solusinya Bapak dan Ibu. Saya membaca sebuah studi dari Hollis pada tahun 2020 bahwa pemanfaatan fitur teknologi sederhana atau low technology begitu ya, terutama pada aplikasi komunikasi. Kita semua tentu sangat familiar dengan WhatsApp dan Telegram atau Line dan sebagainya. Nah, kita bisa memanfaatkan aplikasi komunikasi yang ada di sekitar kita tersebut untuk mendukung pembelajaran Al-Quran bersama ustadz atau ustadzah yang kita minta untuk membantu pembelajaran anak-anak kita, gitu ya. Kita bisa manfaatkan fitur-fitur seperti video calls atau voice notes, begitu ya. Atau ustadz atau ustazahnya bisa merekam video atau audio, kemudian dikirim atau di-sharing materinya melalui aplikasi komunikasi tersebut. Bahkan ini adalah salah satu solusi pembelajaran yang cukup berhasil, terutama pada setting daerah yang mungkin secara teknologi sangat bervariasi, dan ini tidak hanya berhasil pada level pendidikan dasar, bahkan pada kami di level pendidikan tinggi, strategi ini pun juga cukup berhasil atau cukup baik imbasnya kepada pembelajar. Kemudian solusi yang ketiga, apabila kita mendapat keleluasaan yang lebih baik lagi, kita bisa meminta ustadz atau ustazah untuk belajar bersama anak-anak kita, dan kita memiliki akses internet yang lebih baik. Hal yang ingin saya tekankan di sini adalah merancang pembelajaran daring yang ringan dan efektif. Ini mungkin masukan bagi ustadz atau ustazah begitu ya, bahwa pembelajaran daring tentu saja berbeda dengan pembelajaran secara tatap muka atau secara klasikal. Namun dengan pilihan pembelajaran yang ringan dan efektif itu akan membantu anak-anak kita untuk belajar dengan lebih baik. Ustadz atau ustadzah juga perlu memanfaatkan perangkat atau media daring yang sesuai dengan materi yang diajarkan, gitu ya. Jadi pemilihan medianya perlu dipertimbangkan juga. Serta menjaga semangat atau mood belajar santri dengan metode pembelajaran yang menarik. Sangat penting menjaga mood belajar ini karena kita berhadapan dengan anak-anak yang concentration span atau kemampuan berkonsentrasinya cukup pendek begitu ya. Dan kita harus mampu mengolah kemampuan berkonsentrasi itu supaya mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian solusi yang keempat, nampaknya ini adalah solusi terakhir, solusi yang paling mungkin diaplikasikan ketika situasi sudah jauh membaik ya. Ketika anak-anak kita bisa belajar dalam lingkungan yang lebih kondusif, artinya dia bisa bertemu dengan ustadz atau ustazahnya secara tatap muka atau klasikal. Kita perlu mempertimbangkan bahwa sebelum pembelajaran itu dilakukan, kita harus meyakinkan kondisi anak kita dalam kondisi yang sehat.
ustadz dan ustazah juga perlu memastikan diri mereka dalam kondisi yang sehat, karena itu adalah starting point yang baik, starting point yang paling mendasar. Kemudian ketika kelas dilaksanakan, perlu diperhatikan bahwa semua yang terlibat itu menjaga protokol kesehatan dengan disiplin. Karena ini adalah kemaslahatan bersama ya. Jadi 3 atau 5M itu perlu diterapkan secara disiplin. Dan yang terakhir, sama seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, Ustadz atau Ustazah perlu menjaga mood atau semangat belajar para santri dengan metode pembelajaran yang menarik. Kita bisa menggunakan games, bisa menggunakan tebak lagu, atau menggunakan metode pembelajaran lain yang sekiranya menarik perhatian para santri supaya mereka belajar dengan semangat. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pentingnya kita untuk selalu beradaptasi dengan kondisi yang terus berubah. Namun kita juga tidak melupakan keutamaan untuk terus mempelajari Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga ini adalah pengingat bahwa apapun kondisinya, kita harus terus memastikan bahwa anak-anak kita tidak kehilangan kesempatan untuk terus belajar Al-Quran. Sebagai penutup, berikut adalah kutipan dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.